Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini adalah pertemuan ke-11 dan kita akan melakukan perkuliahan asinkronis. Nah, sebelum itu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas gitu ya, apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Jadi hari ini saya mulai menambahkan saja karena mulai hari ini kita sistemnya sistem perkuliahan kerja, itu artinya akan ada sedikit materi, kemudian kalian akan melanjutkan memulai untuk menulis pendahuluan artikel yang nantinya akan dikumpulkan setelah perkuliahan berlangsung hari ini, dan nanti akan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan saya beri catatan atau revisi, kemudian dikembalikan lagi, dan minggu depan akan dikerjakan lagi sampai seperti itu hingga nanti pada UAS tinggal mengumpulkan saja. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang wacana ataupun karya ilmiah. Dan hari ini saya hanya mau mempertegas kembali sebenarnya apa yang akan kita tulis untuk UAS. Oke ya. Nah, saya membahas sedikit tentang karya ilmiah. Jadi, kalau kita ingat kembali yang namanya karya ilmiah itu adalah sesuatu yang pasti bersifat ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Nah, karya ilmiah itu merupakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi keilmuan dari kegiatan ilmiah melalui sistematika penulisan yang sudah disepakati. Artinya apa? Artinya di dalam penulisan karya ilmiah diperlukan sebuah sistematika. Nah, sistematika ini yang membedakan nantinya bahwa jenisnya itu berbeda gitu atau bentuknya itu berbeda. Walaupun pada dasarnya untuk sistematika penulisan karya ilmiah semuanya pasti ada awal, tengah, dan akhir. Yang namanya awal itu pasti berfungsi untuk menjelaskan atau memberikan gambaran umum kepada pembaca. Sedangkan tengah itu pasti mulai masuk ke isinya. Nah, pada bagian akhir itu atau akhir, nah biasanya masuk dalam kesimpulan. Lalu perbedaannya gimana? Semua itu nanti berbeda bergantung dengan jenisnya. Jenisnya yang mana? Nah, jenisnya adalah kalau misalnya nanti jenisnya skripsi atau tesis, nah seperti itu. Tetapi semuanya tetap memiliki topik karya ilmiah. Nah, tentang topik ini pasti adalah pokok bahasa yang ingin dibahas dalam sebuah karya ilmiah. Oleh sebab itu, pada pertemuan minggu lalu, saya minta kalian untuk menentukan topik. Sehingga topik ini memang dipilih harus dipertimbangkan dengan kebermanfaatannya ataupun sudah mengerucut pada suatu hal atau belum. Nah, misalnya topiknya adalah tentang pengobatan tradisional, berarti judulnya permen enceng gondok sebagai pengobatan sakit gigi pada anak. Nah, sama seperti punya kalian. Saya sempat memberikan contoh juga kan minggu lalu, misalnya jurusannya tentang informatika, topiknya mengambil topik tentang AI, gitu kan, saya berikan contoh. Kemudian judulnya kalian mengembangkannya misalnya tentang penerapan sistem AI di bank atau apapun itu. Nah, sama seperti yang sudah saya contohkan minggu lalu. Jadi kalau dari topik itu kita sudah buat, nah ini ada 3 bentuknya. Jadi mulai ada tugas akhir, artikel, dan makalah. Untuk tugas akhir itu pasti kalian tulis nanti di semester akhir gitu ya, ketika kalian mau lulus kuliah, ada yang skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, kalau skripsi pasti untuk S1, kalau tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Nah, yang kedua adalah artikel. Inilah yang akan kita kembangkan di UAS gitu. Nah, apakah formatnya berbeda, Bu? Iya, formatnya berbeda. Jadi kalau secara gambaran umum saja, kalau di tugas akhir, itu ada tulisan bab 1, kemudian di bawahnya pendahuluan. Tapi kalau di artikel tidak ada penulisan bab 1. Biasanya hanya tulisan pendahuluan. Nah, seperti itu. Apa saja sih artikel itu? Nah, kita baru bahas artikel hari ini.
Jadi teman-teman, artikel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah artikel penelitian, yang kedua artikel non-penelitian. Yang namanya artikel penelitian itu adalah artikel yang harus melakukan penelitian. Misalnya, kalau judulnya analisis sistem AI, berarti dia masuk ke metode kualitatif. Dia harus melakukan observasi, dia harus melakukan pengambilan data, seperti itu. Kalau misalnya judulnya kuantitatif, misalnya penerapan sistem AI dalam bank untuk mempercepat ABCD. Nah, itu bisa masuk ke kuantitatif. Kemudian ada juga yang judulnya adalah pengembangan, metodenya metode pengembangan atau mixed method. Misalnya, rancang bangun atau pengembangan alat pendeteksi untuk penyakit jantung koroner. Nah, misalnya seperti itu disebut sebagai artikel penelitian. Kasarnya seperti ini. Kenapa, bagaimana artikel penelitian itu bisa selesai ditulis? Ya, setelah kita melakukan penelitian, ketika kita selesai observasi, ketika kita selesai pengambilan data, atau ketika kita selesai uji data, misalnya seperti itu. Sementara itu, kalau artikel non-penelitian, namanya non-penelitian, berarti ya tidak ada penelitian. Lah, berarti bagaimana Bu kalau non-penelitian? Ya berarti dia hanya misalnya pengembangan atau kajian literatur, analisis metadata yang berdasarkan artikel yang sudah ada. Nah, itu masuk ke artikel non-penelitian. Misalnya judulnya adalah pengembangan sistem pendeteksi dini untuk penyakit jantung koroner bagi manula menggunakan kode ABCD, misalnya seperti itu. Nah, karena judulnya itu masih hayalan, artinya masih pengembangan gitu ya, belum ada benar-benar barangnya, alat deteksinya belum ada, maka itu disebut sebagai artikel non-penelitian. Contoh yang lain, artikel non-penelitian misalnya, kalian mengembangkan website untuk pengembangan produk UMKM X. Nah, karena judulnya masih pengembangan, tetapi belum ada websitenya, jadi websitenya belum jadi, itu masuk ke artikel non penelitian. Nah, lalu isinya apa kalau misalnya websitenya belum jadi? Nah, isinya itu akan membahas misalnya kenapa kalian harus membuat website, pentingnya website, nanti websitenya yang disusun itu mau seperti apa, apakah dashboardnya seperti uh, kotak biasa atau lingkaran atau apapun itu, atau ada banyak pilihan. Nah, itu isi dari artikel non-penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam artikel penelitian itu data sangat diperlukan. Penghitungan data sangat diperlukan, barangnya sangat diperlukan. Sedangkan di artikel non-penelitian, yang terpenting adalah teorinya. Kenapa Anda mengambil judul tersebut? Paham ya? Kalau ada yang bertanya, loh Bu, berarti kalau misalnya judulnya sejarah informatika atau sistem informasi di Google atau di Blogspot, itu masuk artikel yang mana? Itu masuk artikel populer, bukan masuk dalam artikel ilmiah. Oke ya, jadi misalnya definisi tentang perencangan X atau definisi tentang informatika dalam kehidupan sehari-hari misalnya, itu masuk ke esai atau artikel populer. Nah, formatnya berbeda lagi, bukan seperti artikel ilmiah, walaupun tetap memiliki awal, isi, dan akhir. Nah, sehingga sistematika penulisan artikel ilmiah atau artikel yang pasti sifatnya ilmiah ini yang menggunakan bahasa ilmiah, kalau di dalam penelitian itu ada yang namanya metode perbedaannya. Kenapa? Karena itu tadi kembali ke apakah artikel ini kualitatif, ataukah kuantitatif, ataukah pengembangan. Misalnya kalau di artikel penelitian itu bisa punya 5 atau 4 sistematika. Yang pertama pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan penutup. Sementara itu kalau di artikel non-penelitian itu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi beda ya.
Kalau di artikel penelitian ada metodenya, sedangkan di artikel non-penelitian tidak ada metodenya. Nah, ini dia. Jadi, secara sederhana, kalau judul di artikel penelitian itu ada judul, nama penulis, nama lembaga, alamat ponsel, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, dan penutup. Nah, ini bedanya. Kalau misalnya di skripsi atau di bagian tugas akhir, judul ataupun nama penulis itu ditulis di awal, memang sampul gitu. Tetapi kalau di artikel itu tidak ada sampul, teman-teman, tetapi ada kepala artikel yang mencakup judul, nama penulis, nama lembaga, dan alamat ponsel. Seperti itu. Sementara itu kalau di non-penelitian, isinya adalah judul, nama penulis, nama lembaga, alamat ponsel, abstrak, kata kunci, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, judul itu yang seperti apa sih? Yang namanya judul itu label, yang pasti mencerminkan keseluruhan isi teks. Sehingga pemilihan kata yang diperlukan di dalam judul ini harus benar-benar efektif dan menarik. Nah, biasanya itu terdiri dari 5-15 kata. Nah, untuk penulisan judulnya sendiri, itu ditulis boleh menggunakan huruf kapital semua atau menggunakan huruf yang besar kecil tapi pasti dicetak tebal. Ini bergantung dengan format artikel yang kalian gunakan. Misalnya kalian mengembangkan artikel untuk di prodi. Biasanya formatnya akan berbeda seperti artikel ketika kalian mengirimkan artikel itu ke UI gitu ya misalnya. Kemudian diikuti dengan nama penulis. Yang pasti nama penulis ditulis tanpa gelar. Kemudian kalau misalnya lebih dari satu diberi pangkat 1, 2, dan seterusnya, ditulis menggunakan huruf besar kecil dan dicetak tebal. Kemudian baru diikuti dengan nama lembaga ataupun alamat ponsel. Nah, di bawahnya lagi baru ada yang namanya abstrak. Abstrak ini adalah ringkasan dari keseluruhan isi teks. Sehingga kalau artikel kalian belum selesai, otomatis abstraknya itu tidak bisa ditulis gitu. Oleh sebab itu nanti ketika UAS pasti abstrak ini dikosongi. Kenapa? Karena yang menjadi UAS itu artikelnya belum sampai penutup gitu, hanya sampai di pendahuluan. Jadi dituangkan secara padat, bukan komentar, biasanya 50-200 suku kata, 200 kata, diketik 1 spasi. Kemudian di bawah abstrak ada kata kunci. Lalu ditulis dengan huruf yang lebih kecil daripada badan teks. Jadi semua tadi mulai judul, nama, alamat lembaga, misalnya ditulisnya menggunakan jenis huruf 12. Badan teksnya 12. Maka untuk artikel dan kata kunci itu hanya 10 atau 11. Seperti itu. Nah, jadi untuk format yang akan kita tulis ini adalah pendahuluan. Pendahuluan sendiri boleh ditulis tanpa atau pakai judul. Misalnya pendahuluan gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau tidak ada juga boleh. Jadi yang akan kita tulis ini pendahuluan ini gitu. Kenapa sih hanya pendahuluan? Karena pendahuluan itu mencerminkan keseluruhan isi teks. Kalau di skripsi, pendahuluan ini sudah mencakup latar belakang, tujuan masalah, rumusan masalah, dan definisi operasional. Sementara itu, kalau di artikel, semuanya sudah masuk ke subbab pendahuluan. Jadi, biasanya kalian akan membahas misalnya kenapa kalian memilih judul tentang perancangan sistem alat deteksi dini. Apakah karena sekarang banyak yang orang meninggal karena penyakit jantung koroner misalnya. Kemudian dicantumkan juga fakta tentang judul. Oh, faktanya adalah memang alat deteksi dini sekarang belum ada gitu. Jadi biasanya ada kalau mereka pakai yang harus ada kamera yang masuk ke dalam saluran darah misalnya seperti itu. Kemudian teori yang berkaitan dengan judul. Jadi misalnya teori tentang perancangan alat atau alat deteksi dini tadi, teori tentang jantung koroner, teori tentang pengobatan jantung koroner misalnya. Nah, teori-teori yang berhubungan dengan judul itulah yang dicantumkan. Kemudian ada juga hasil penelitian orang lain.
Misalnya, saya mengambil penelitiannya punya si A. Dia judulnya tentang analisis eh, penyakit jantung koroner pada manula, misalnya seperti itu. Nah, karena masih berhubungan dengan jantung koroner, maka itu yang bisa saya gunakan sebagai artikel yang masih berhubungan dengan judul. Baru menyampaikan tujuan penelitian. Jadi misalnya berdasarkan paparan di atas, artikel ini akan membahas tentang A, B, C, D. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti juga yang akan kita tulis dan yang akan saya jelaskan lagi pada pertemuan selanjutnya terkait dengan hasil penelitian orang lain. Jadi nanti pasti saya minta kalian untuk minimal mencantumkan 3 penelitian orang lain yang berhubungan dengan judul kalian. Nah, kenapa sih kita menulis pendahuluan? Karena proyek dari Bahasa Indonesia atau tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di perguruan tinggi adalah supaya mahasiswa mampu berkomunikasi secara lisan ataupun tulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan karya ilmiah. Oleh sebab itu, karena targetnya seperti itu, sehingga kalian tugasnya hanya sampai pendahuluan artikel. Kenapa? Nah, karena kalau saya minta selesai sampai penutup, otomatis kalian harus melakukan penelitian. Dan itu kalau sampai saya meminta sampai tahapan penutup, nah itu kan standarnya sudah sampai kalian mengerjakan tugas akhir gitu. Jadi sebetulnya pengerjaan artikel dengan tugas akhir itu sama. Oleh sebab itu kalau kalian lihat berita-berita akhir-akhir ini, ada beberapa universitas yang sudah menghilangkan skripsi tetapi menggunakan artikel sebagai syarat kelulusan, asalkan artikel itu sudah bisa dipublikasi di jurnal terakreditasi secara nasional ataupun internasional tahapannya gitu. Nah, jadi sebenarnya kita hanya belajar untuk menulis bagaimana sih menulis pendahuluan yang menggambarkan isi teks, bagaimana memberikan gambaran umum kepada pembaca, bagaimana mencantumkan kutipan, bagaimana mencantumkan hasil penelitian orang lain. Nah, itu yang akan kita pelajari di minggu-minggu selanjutnya. Sehingga setelah lulus bahasa Indonesia, kalian sudah pernah mencoba atau pernah belajar untuk menulis sebuah karya ilmiah. Walaupun hanya di pendahuluan gitu ya. Jadi karena pendahuluan ini menjelaskan kepentingan dari judul dan memberikan gambaran awal bagi pembaca untuk terus melanjutkan membaca entah di metode atau di bagian isi, sehingga menulis pendahuluan itu sangat penting. Biasanya pendahuluan ini bisa terdiri dari 1,5 halaman sampai 2 halaman atau 3 halaman. Oleh sebab itu, nanti ketika kalian berproses, ya kalian mulailah dulu dari yang memang menjelaskan gambaran umum. Seperti itu, kalaupun ada revisi tentang catatan penilaian atau apapun itu, dia itu kalian tinggal revisi saja. Tetapi nantinya bagaimana Bu penilaiannya? Nah, penilaiannya saya lakukan secara proses dan hasil. Sehingga kalau misalnya di pendahuluan yang pertama sudah kalian kumpulkan, kemudian saya beri catatan misalnya ada penulisan di mana yang digabung padahal seharusnya di spasi, saya beri catatan. Kemudian ternyata kalian mengumpulkan lagi, itu masih kesalahan yang sama, baru itu saya gabungkan dengan penilaiannya. Maksudnya gini, sekarang kalian punya bekal nilai 100. Nah, kalau misalnya di revisi yang kedua kalian masih salah satu atau salah penulisan di mana dengan subkategori yang sama, misalnya ada penulisan di mana digabung, lalu ada diteliti malah dipisah. Nah, itu kan kesalahan yang sama tentang penulisan di. Nah, kalau kesalahan yang sama tentang penulisan di seperti itu, nilainya misalnya langsung saya -1. Nah, misalnya seperti itu. Nah, nanti deskripsi juga seperti itu. Baru digabungkan, oh ternyata nilai di tahapan proses itu setelah 100 dikurangi X, ternyata hasilnya 80. Deskripsi, setelah nilainya yang 100 kemudian dikurangi Y, ternyata nilainya 75. Nah, akhirnya rata-ratanya nilai UAS berarti 80 ditambah 75.
Berarti 155. Nah, hasilnya berapa? Oh, ternyata hasilnya adalah 7,5. Nah, misalnya seperti itu, berarti itu nilai akhir Anda. Oleh sebab itu, ketika secara proses kalian mengumpulkan, kalau misalnya sudah ada satu kesalahan, silakan dicek lagi apakah ada kesalahan yang sama, gitu, subnya yang sama. Nah, seperti itu. Jadi, untuk yang sekarang, untuk hari ini, minggu lalu saya minta kalian untuk mengumpulkan literatur gitu ya, literatur yang berkaitan dengan judul. Nah, sekarang saya mengingatkan kembali kalau minggu lalu belum mencari artikel yang punya literatur sama dengan atau berkaitan dengan judul Anda, sekarang di sisa waktu kita hari ini silakan cari artikel yang sesuai, artikel yang berhubungan dengan judul Anda. Baru setelah itu kalian mulai menulis latar belakang. Oke ya, jadi misalnya tadi saya mengambil judul perancangan alat deteksi dini untuk penyakit jantung koroner. Saya mulai nulislah itu misalnya, akhir-akhir ini banyak kematian disebabkan oleh jantung koroner. Hal ini didukung dengan data ABCD. Nah, seperti itu. Jadi tugas hari ini silakan menulis satu paragraf saja yang terkait dengan judul Anda. Entah itu mau menggambarkan gambaran umum, atau fakta di lapangan, atau mungkin mulai dengan teori, boleh. Jadi silakan menulis satu paragraf saja pendahuluan yang akan kalian tulis sebagai judul UAS. Silakan tuliskan itu di MS Word dengan format jenis huruf 12, jenis huruf Times New Roman, ukuran hurufnya 12, margin kiri, kanan, dan bawah adalah 4333, sama seperti format ilmiah gitu. Sehingga saya meminta kalian untuk mengerjakan atau untuk memulai menulis, entah memberikan gambaran umum boleh, memberikan fakta di lapangan boleh. Kalau sudah, silakan langsung di MS Teams. Seperti itu ya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman. Jadi, saya ulangi. Untuk tugas hari ini, setelah kalian melihat video ini, silakan mulai tuliskan gambaran umum atau latar belakang judul kalian, hanya satu paragraf di MS Word, dan kalau sudah silakan di assignment, karena assignment akan tutup sesuai jam perkuliahan. Berarti jam 9.30, seperti itu ya. Oke, saya rasa paparan saya sudah jelas. Apabila belum jelas, kalian bisa ulangi lagi rekamannya. Dan kalau masih belum jelas lagi, kalian boleh bertanya pada saya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.